Halo semuanya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Dhani Rois dari Manajemen Rekod Kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan memaparkan tentang manajemen rekod, profesi, dan kompetensi. Wah, itu kayaknya seru sekali ya kalau kita bahas. Selanjutnya itu, memaparkan tentang manajemen rekod dalam profesi dan kompetensi. Itu apa ya? Manajemen rekod itu penyimpanan ya? Atau bukan? Profesinya dan kompetensinya apa? Apa kita harus bersama-sama untuk mencari pengetahuan? Boleh sih. Ayolah kita mencari pengetahuan yang baru. Ayo. Selanjutnya yaitu manajemen rekod. Menurut ISO 15489 tahun 2001, ISO merupakan singkatan dari International Standardization Organization atau dalam bahasa Indonesia yaitu Organisasi Standar Nasional, mendefinisikan sebuah manajemen rekod itu sebagai suatu hal bidang manajemen yang bertanggung jawab atas pengaturan yang efisien dan sistematis atas penciptaan, penerimaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pengaturan catatan, termasuk proses-proses penangkapan dan penyimpanan bukti dan informasi tentang aktivitas bisnis dan transaksi dalam bentuk rekod. Hal ini yang kita dapat adalah mengetahui tentang manajemen rekod itu dapat bertanggung jawab atas pengaturan yang sangat efisien dan sistematis atas penciptaannya, penerimaannya kepada stakeholder, pemeliharaan, penggunaan, dan pengaturan catatan. Menurut daftar istilah manajemen arsip yang dikatakan ARMA Internasional pada tahun 2016 menyatakan bahwa rekod merupakan berbagai macam informasi yang dilakukan dengan rekam dan tak terlepas dari berbagai media atau karakteristik, dibuat atau diterima dan disimpan oleh organisasi sesuai dengan kewajiban-kewajiban peraturan atau hukum atau di transaksi bisnis. ARMA Internasional adalah asosiasi yang memberikan peluang pendidikan dan publikasi pendidikan yang mencakup semua aspek manajemen informasi secara luas. Hal ini dapat dikatakan bahwa manajemen arsip adalah suatu bidang manajemen yang bertanggung jawab menetapkan dan menerapkan kebijakan, sistem, dan prosedur untuk menangkap, membuat, mengakses, mendistribusikan, menggunakan, menyimpan, mengamankan, mengambil, dan memastikan disposisi catatan organisasi dan informasi. Rekod sendiri memberikan sebuah artian yang memiliki makna, sebuah penyimpanan data, dan informasi baik terekam dalam setiap bentuk apapun. Di sisi lain, rekod mempunyai artian sebuah rekaman, tertulis, foto, audio, video, cetak, yang dibuat sebagai informasi yang dibuat atau diterima dan dikelola oleh organisasi atau perorangan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dijadikan sebuah dasar bukti. Jika sudah melakukan hal kegiatan tersebut, biasanya sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dokumentasi informasi, dikarenakan banyaknya aktivitas-aktivitas yang menjadikan bom meledakkan informasi dalam bentuk apapun. Banyaknya dokumen-dokumen yang dilakukan dan ditemukan di dalam setiap organisasi. Maka, pentingnya rekod adalah untuk membantu sebuah organisasi atau perorangan dalam mengalami sebuah permasalahan-permasalahan, penyimpanan, dan pengarsipan. Ada beberapa teknis yang dilakukan untuk melakukan sebuah manajemen rekod. Di antaranya, langkah-langkah yang diambil ada berbagai macam, supaya dapat terjalin dengan baik dan benar. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat penciptaan rekod terlebih dahulu, sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, penyimpanan rekod yang harus sesuai dengan volume dan kapasitas yang sudah diprediksi sebelumnya. Ketiga, lakukanlah sebuah instruksi yang sesuai dengan kaidah manajemen rekod dan informasi supaya tidak terjadi sebuah kesalahan dan meminimalisir sebuah kesalahan jika terjadi. Keempat, yaitu memberikan sebuah pertimbangan digitasi proses yang dilakukan sesuai dengan kegunaan, kebutuhan, dan kemanfaatannya. Ataupun
bisa dilakukan dengan penemuan hal yang direkomendasikan oleh organisasi, dengan peninjauan-peninjauan yang diterapkan sesuai peraturan organisasinya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, ada yang tahu nggak sih, profesi itu apa ya? Profesi itu kerjaan bukan sih? Atau seorang profesional? Apa ya yang sebenarnya? Setelah saya baca-baca, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi, dan lisensinya khusus untuk bidang profesi tersebut. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang profesi, salah satunya diantaranya menurut Flexner. Flexner mengemukakan 6 syarat untuk dapat disebut sebagai profesi. Ada yang tahukah? Yang pertama, profesi merupakan pekerjaan intelektual, yang artinya menggunakan inteligensiasinya secara bebas yang diterapkan pada masalah yang dihadapinya dengan tujuan memahami masalah, menguasainya, serta memecahkannya masalah tersebut. Kedua, profesi merupakan pekerjaan yang berasal dari ilmu pengetahuan dalam arti luas, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga, profesi merupakan pekerjaan praktis, artinya tidak selalu merupakan kajian teori akademis, melainkan harus juga dapat diterapkan. Keempat, profesi memiliki standar pelaksanaan serta tolak ukur keberhasilannya. Kelima, profesi merupakan pekerjaan yang berorientasi kepada jasa. Artinya, memberikan jasa untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Keenam, profesi merupakan pekerjaan yang memiliki kode etik yang berlaku untuk kalangan profesi tersebut. Orang yang melaksanakan profesinya disebut profesional. Artinya, melakukan pekerjaannya sungguh-sungguh sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dalam masyarakat, pengertian profesional seperti bertindak sesuai dengan norma dan standar profesi dan terikat oleh kode etik. Profesi dan kompetensi di dalam manajemen rekod ternyata itu ada 3 macam. Yang pertama adalah manajer rekod. Yang kedua, arsivis atau arsivaris. Yang ketiga, yaitu manajer memori perusahaan. Jadi, profesi yang ada di dalam rekod terdapat 3 macam. Ayolah mari kita bersama-sama untuk mencari pengetahuan yang baru. Pertama, yaitu profesi manajer rekod. Manajer rekod sangat perlu untuk memahami dan mengetahui maksud dari bagaimana menentukan nilai catatan atau rekod atau arsip, dan seberapa lama dokumen-dokumen itu perlu disimpan, dan bagaimana dokumen-dokumen itu dapat disimpan dengan sangat baik dan benar sesuai peraturan-peraturan dunia rekod. Hal ini sangat perlu untuk bagi perusahaan atau organisasi untuk memilah dokumen-dokumen yang penting bagi perusahaan atau organisasi. Profesi yang kedua yaitu arsivis atau arsivaris, merupakan seorang yang memiliki kemampuan, kompetensi pengetahuan di bidang kearsipan, yang didapatkan melalui pendidikan formal atau pendidikan berupa pelatihan-pelatihan kearsipan. Hal ini suatu profesi yang sangat penting bagi suatu lembaga atau perusahaan. Arsivaris perlu memahami bagaimana mengidentifikasi informasi historis penting yang mungkin memiliki sebuah bernilai bagi pengguna atau stakeholder dengan kebutuhan yang sangat berbeda-beda dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Profesi yang ketiga yaitu manajer memori perusahaan. Manajer memori perusahaan harus memiliki keterampilan jiwa seorang pustakawan. Dalam manajer memori perusahaan, perlu memahami keterampilan pencarian dan menemukan informasi. Hal ini yang dimaksud adalah bagaimana mengakses dan mengambil informasi eksternal yang mungkin dibutuhkan oleh organisasi. Manajer memori perusahaan harus mengetahui bisnis organisasinya dan dapat menerapkan keterampilan dan teknik-teknik dari bidang informasi
untuk memenuhi kebutuhan yang terdapat dalam perusahaan atau organisasi. Di sisi lain, manajer memori perusahaan harus mampu mengidentifikasi informasi sebagai sumber di dalam organisasi dan untuk menilai-nilai informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh organisasi. Karena manajer memori perusahaan harus bertanggung jawab atas salah satu aset terpenting dari organisasi, atas informasi yang diberikan atau dimiliki. Sebagai profesional rekod, manajer arsiparis merupakan sebagai kunci utama atau alat utama dalam pengelolaan arsip masa digital yang mengikuti peraturan ISO 15489/1 tahun 2016 dengan menerapkan PDCN, Plan, Do, Check, Act. Perencanaan menghubungkan pengawasan, rekomendasi. 4 macam tersebut, yaitu perencanaan, menghubungkan, pengawasan, rekomendasi, harus dipegang teguh yang menjadikan jalannya sebagai seorang profesional rekod, manajer, arsiparis dalam hal digital. Selanjutnya, bagaimana cara untuk melakukan pembakuan pengarsipan? Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan paradigma. Paradigma dilakukan untuk melihat cara pandang di antaranya sebagai berikut. Pertama, perilaku-perilaku pengarsipan dilakukan tidak boleh berbuat kecerobohan dalam pengarsipan. Jika salah, maka tidak akan bisa dikatakan sebagai pengarsipan. Kedua, dilakukan pelembagaan karsipan. Pelembagaan ini dilakukan supaya dapat dilakukan sesuai dengan pengarsipannya dan teratur tidak ada kesalahsinambungan dalam pembakuan pengarsipan. Ketiga, dilakukannya bekerja sama dengan kelembagaan yang sudah ada dalam dunia karsipan nasional supaya dapat berjalan dengan baik ketika sedang melakukan pembakuan pengarsipan. Kompetensi dasarnya tidak hanya mengandalkan pada masalah teknis, tetapi juga terkait dengan sikap profesional dan perilaku. Sehubungan dengan kompetensi yang bersifat teknis, dapat dibentuk melalui pendidikan, baik pra dan pasca pendidikan yang ada di layanan training. Arsiparis secara umum dituntut memiliki kompetensi dasar, yaitu pertama, kompetensi teknis, kedua, kompetensi profesional, ketiga, kompetensi pribadi, dan yang terakhir keempat, kompetensi sosial. Pertama, kompetensi teknis. Kompetensi teknis mengacu pada kemampuan untuk mengelola organisasi arsip. Arsiparis dituntut untuk melakukan pengetahuan dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan catatan penciptaan tahap ke tahap penyusutan. Arsiparis harus menguasai kompetensi tersebut. Kedua, kompetensi profesional. Kompetensi ini teknis yang mengacu pada kemampuan menguasai teori arsip secara luas dan mendalam. Kemampuan ini lebih bergantung pada aspek kognitif arsiparis profesional pembawanya. Tidak terbatas pada penguasa teori karsipan, tetapi lebih dari itu adalah mungkin untuk mengembangkan teori-teori yang berlaku untuk pengembangan arsip-arsip. Ketiga, kompetensi kepribadian. Kompetensi terkait dengan kemampuan untuk mengendalikan kepribadian yang mantap, cerdas, bermartabat, memiliki moralitas yang tinggi, serta memiliki teladan. Kompetensi ini menekankan bagaimana sebuah arsip mampu menyelaraskan diri antara impuls yang muncul dari masing-masing individu dengan tuntutan profesinya. Keempat, kompetensi sosial. Pada dasarnya tugas yang paling arsiparis profesional memiliki makna adalah untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya kemampuan yang memungkinkan seorang ahli arsip untuk berkomunikasi dengan orang secara efektif dan efisien, sementara mempromosikan norma sosial sesuai dengan konteks masyarakat. Kompetensi sosial mengacu pada kemampuan arsiparis untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan pengguna, jasa, sesama arsiparis, serta dengan profesi lainnya. Kode etik profesional adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis secara tegas. Kode etik itu menyatakan apa yang benar dan baik, serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, serta perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Etika profesional pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional. Dengan kesungguhan, kecermatan, dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Sebagai keseluruhan, terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya atau para stakeholder. Tujuan-tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada pemakai atau masyarakat atau stakeholder. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa, dan perilaku tenaga profesional. Jadi, ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena paksaan. Dengan demikian, tenaga profesional merasa apabila dia melanggar kode etiknya, profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia atau yang melakukannya. Seorang profesional berperilaku dengan menunjukkan keprofesionalannya, sehingga dapat diterima oleh asosiasi, masyarakat, dan stakeholder. Apabila tidak berperilaku profesional, masyarakat dan stakeholder tidak akan menerimanya sehingga akan merugikan dirinya sendiri dan profesinya. Seorang profesional memiliki kemampuan komunikasi, artinya dia dapat berkomunikasi dengan stakeholder, rekan sejawat, dan masyarakat. Profesional merupakan pendengar yang baik dan toleran. Walaupun dia tidak sependapat, profesional dapat mengemukakan pendapatnya tanpa menyinggung perasaan orang lain. Seorang profesional berperilaku proaktif yang memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, selalu mengambil inisiatif dan tidak bersikap reaktif ataupun impulsif. Seorang profesional mengambil inisiatif tanpa menunggu perintah ataupun peristiwa yang terjadi dan tidak menunggu nasib. Kedua, bertanggung jawab artinya berani mempertanggungjawabkan tindakannya. Apabila terdapat kekeliruan, dia tidak menyalahkan orang lain, melainkan menyalahkan dirinya sendiri. Perbuatannya sudah dipikir matang-matang dan sadar akan keputusannya. Ketiga, bersifat independen. Artinya dalam bertindak tidak ditentukan oleh lingkungannya, melainkan atas kesadarannya, tindakannya tidak dipengaruhi oleh siapapun. Keempat, profesional mampu memecahkan masalah yang dihadapi lingkungannya, bukan menjadi beban lingkungannya. Hal ini mendapatkan bahwa standar profesi adalah standar yang dikeluarkan organisasi profesi, menyangkut norma, teknis, dan pembakuan untuk melakukan jasa profesi. Standar tersebut juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilannya kinerja tenaga profesional. Standar membedakan apakah sebuah pekerjaan merupakan pekerjaan profesi atau bukan. Dalam bidang kearsipan, standar profesi yang ada mencakup keamanan gedung, jasa rujukan, peralatan, dan pendidikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.